Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Mamang Channel Official. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal yang namanya infusoria ya. Jadi memang biasanya kalau kasih makan itu suka pakai infusoria ya. Jadi kalau nggak ada kutu air, nggak ada artemia, itu pakai infusoria. Jadi kita kalau infusoria itu pakan gratis yang bisa kita kultur sendiri ya. Dan cukup gampang untuk mengkulturnya teman-teman. Tapi di sini kita akan membahas tentang infusoria. Infusoria itu apa ya gitu teman-teman. Jadi kadang memang juga bingung itu infusoria itu apa dan makhluk apa gitu. Kok bisa jadi makanan buat ikan cupang gitu kan? Bahkan beberapa laman juga mengatakan. Nah, ini pengertian ini ya, pengertian infusoria ya. Yang memang lihat di Wikipedia ya. Dari Wikipedia, laman Wikipedia bahwa infusoria adalah istilah kolektif untuk makhluk air seperti Ciliates, Eglenoid, Protozoa, alga uniseluler dan invertebrata kecil yang ada di kolam air tawar. Itu teman-teman. Jadi beberapa penulis, misalnya Huxley katanya, menggunakan istilah sebagai sinonim untuk Ciliopora. Dalam klasifikasi formal modern, istilah ini dianggap usang. Mikroorganisme yang sebelumnya termasuk dalam infusoria sebagian besar dikelompokkan ke protista. Di protista itu sendiri masuk dalam kelompok polipiletik. Istilah-istilah gitu ya. Memang sebenarnya kurang paham ya teman-teman ya. Jadi kita baca dulu aja lah. Jadi dalam bahasa yang lebih sederhana infusoria. Nah, ini baru nih. Ini adalah pengertian infusoria dalam bentuk sederhana ya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, infusoria merupakan makhluk hidup yang hidup di air dengan ukuran sangat kecil ataupun mikro. Ya, mikro berarti ukurannya sangat kecil ya. Jadi kalau lihatnya itu harus pakai mikroskop, itu lebih jelas mungkin ya. Makhluk hidup yang hidup di air dengan ukuran sangat kecil ataupun mikro. Karena ukurannya yang sangat kecil antara 25 sampai 300 mikron, teman-teman. Jadi bisa untuk dimakan burayak ataupun anak ikan. Nah, jadi begitu mungkin ya pengertian infusoria itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau istilah-istilah ya kayak polipicelitik, pokoknya nggak ngerti ya. Jadi kita memang seringnya baca-baca gini lah. Jadi infusoria itu apa sebenarnya? Infusoria itu hewan ataupun bakteri atau apa ya? Tapi ada juga yang mengatakan infusoria juga itu makannya bakteri teman-teman. Jadi ini penjelasannya bahwa infusoria adalah adalah makhluk hidup yang hidup di air dengan ukuran sangat kecil ataupun mikro. Jadi intinya infusoria itu adalah makhluk hidup yang ukurannya kecil ya. 25 sampai 300 mikron yang hidup di air gitu teman-teman. Dan itu bisa muncul ketika ada sesuatu yang menjadi pembusukan gitu teman-teman. Jadi kita kalau ingin mengkultur infusoria harus ada pembusukan mungkin gitu teman-teman ya. Gitu teman-teman. Itu istilah sederhananya. Kalau soal lebih jauhnya memang nggak ngerti ya. Kurang ngerti gitu. Mungkin kita harus baca-baca lagi gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman, pada intinya memang di sini akan membuat infusoria teman-teman ya. Jadi ini pakan gratis, pakan alami ya, yang bisa kalian buat sendiri di rumah.
buat burayak ikan cupang. Kalau kalian bingung misalkan karena burayak ikan cupang itu kecil ukurannya dan makanannya apa yang harus muat di mulutnya, itu infusoria teman-teman, kecil, dan itu bisa buat burayak ikan cupang teman-teman. Oke, kita langsung aja teman-teman, kita ke praktek ya teman-teman untuk membuat infusoria. Nah, sebelumnya kita akan menyiapkan dulu wadah ya. Nah, sebisa mungkin kalian harus menyiapkan wadah itu yang agak gelap ya. Jadi nggak tembus cahaya ya. Kalau ini kan tembus cahaya nih, warnanya agak bening. Kalau ini enggak ya. Ini ada warnanya, jadi nggak tembus ke dalam ya teman-teman. Lalu apa yang kita siapkan lagi sesudah ini? Kita siapkan air. Tapi airnya di sini itu bukan air yang baru kita ambil di dalam sumur ataupun air PDAM ya. Melainkan yang harus kalian siapkan yaitu air bekas ikan ya. Nah, kenapa harus air bekas ikan? Karena kalau air bekas ikan ini bisa memancing atau bisa ya, maksudnya bisa memancing tumbuhnya infusoria yang nanti kita akan kultur ya teman-teman. Nah, ini bekas ikan kemarin ya, kita ambil, langsung kita masukkan ke sini. Nah, kita penuhin dulu ya teman-teman, nggak penuh juga nggak apa-apa ketang, yang penting agak penuh. Nah, ini airnya bekas ikan kemarin, ikan cupang, jadi baru pindah lubukan, jadi airnya nggak terlalu dihabisin karena ini buat kultur infusoria ya. Jadi kalian buat yang seneng memijahkan ikan cupang terus pakannya lagi susah, Artemia harus dikultur dulu tiap harinya. Jadi kita sebelum ternak ikan cupang harus mempersiapkan dulu yang namanya kultur infusoria teman-teman. Jadi ketika menetas anak ikan cupangnya, kalau menunggu dulu Artemia menetas mungkin agak lama ya, harus menunggu dulu 24 jam ya. Tapi kalau infusoria udah tersedia, misalkan kalian bisa kasih beberapa kali, itu terserah kalian kalau sudah infusoria jadi ya. Nah, sesudah ini lalu kita siapkan daun pisang kering. Nah, seperti ini daun pisang kering ya teman-teman ya. Nah, daun pisang kering kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini kita masukkan daun pisang keringnya ya. Seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita kasih buat media pembusukannya ya. Itu bisa kalian pakai pelet ikan seperti ini ya. Bisa kalian pakai pelet ikan, bisa juga kalian pakai daun kol ya, daun kol apa, bunga kol ya. Bunga kol itu lebih bagus buat pembusukan, buat membuat infusoria. Tapi mungkin lebih lama teman-teman prosesnya karena bunga kolnya harus benar-benar udah habis ya teman-teman. Tapi kalau pakai ini pelet ikan tuh, peletnya juga ini udah udah berlumut, nggak apa-apa, berlumut
ya udah gini ya, nggak apa-apa. Jadi kalau pelet itu pembusukannya sebentar teman-teman ya. Yang penting si daun pisangnya itu harus agak banyak. Nah seperti ini nih. Jadi agak memenuhi si wadahnya teman-teman. Biar nanti si infusoria yang dihasilkan itu bisa banyak teman-teman ya. Gitu teman-teman. Kita langsung masukkan aja seperti ini. Nah jadi ini nanti si peletnya ini akan membusuk teman-teman, akan membusuk, dan ini akan memancing infusorianya ya. Nah jadi memang biasanya pakai pelet saja ya teman-teman, nggak pakai bunga kol. Kalau pakai bunga kol agak lama prosesnya ya, dan bau busuknya juga itu akan lama juga ya teman-teman. Jadi kita harus menunggu dulu sekitar 1 minggu baru bisa kita kasih. Nah sebenarnya kalau infusoria itu jarak 3 hari juga udah muncul teman-teman ya, udah muncul. Makanya kita kasihnya yang instan-instan aja, yang gampang terurainya gitu teman-teman. Gampang terurainya yaitu ya pelet ikan, gampang terurai dan tidak kalah banyaknya infusoria yang dihasilkan gitu. Nah lalu setelah ini kita tutup teman-teman, tutup pakai plastik hitam. Jadi jangan terkena sinar matahari secara langsung teman-teman. Jadi dan juga ini fungsinya agar tidak masuk jentik ya, atau nyamuk yang bertelur yang menyebabkan jentik ada ya teman-teman. Nah lalu kita bungkus aja pakai tali teman-teman. Ini pakai tali bungkus aja seperti ini gitu teman-teman ya. Ya intinya seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, Mamang juga punya infusoria yang sudah jadi ya. Yang sudah jadi ini udah beberapa kali Mamang pakai sebenarnya ya. Ini tadi pakai dibuka dulu plastiknya, penutupnya. Nah ini teman-teman, ini infusorianya ya. Tuh, ini infusorianya udah banyak banget, makanya tuh ya bisa kita lihat pakai kamera HP ya. Nah ya kelihatan ya teman-teman, ini infusoria semua. Jadi kalau udah banyak banget infusoria bisa kelihatan teman-teman, karena menggunduk ya, menggunduk apalah istilah menggunduk gitu ya. Jadi kumpul gitu ya. Jadi berkoloni gitu teman-teman. Coba kita akan center dulu ya teman-teman ya. Nah, kita akan pakai center teman-teman ya, pakai center HP ya. Kita pakai center HP, kita lihat nih infusorianya teman-teman, banyak banget tuh. Aduh, nggak fokus, ntar dulu. Banyak ya teman-teman ya, ini infusoria semua. Tuh infusoria semua tuh teman-teman. Ya banyak sekali infusorianya. Ini banyak infusorianya ya, ini infusoria semua teman-teman tuh. Tuh. Ya. Banyak ya ini, walaupun udah dipakai beberapa kali, udah dikasihin ke burayak beberapa kali, ini masih banyak ya infusorianya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita sebelum beternak ikan cupang, kita harus mempersiapkan dulu kultur infusoria. Jadi ketika ikan cupangnya udah menetas, pakan pertama yang kita kasih itu infusoria nih, yang muat di mulut burayak. Dan ini juga bisa dipakai beberapa kali teman-teman. Nah sekarang bagaimana sih cara buat kita panen infusorianya?
Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi infusorianya ini bisa menjadi persediaan makanan yang lumayan agak panjang ya waktunya teman-teman. Jadi ini makanan infusoria buat ikan buat buraya. Ini bisa buat pakan selangan ya. Jadi tetap saja kalau kita lebih maksimal kita harus kasih artemia ataupun kutu air ya. Tapi kalau infusoria ini sebagai pertolongan pertama, kalau dalam istilah pertolongan pertama ini, infusoria adalah pertolongan pertama, gitu teman-teman. Jadi pakan pertama kita kasih ke burayak ikan cupang kita yang baru menetas, teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi di sini kita akan panen infusorianya teman-teman ya. Ini lumayan banyak. Tadi udah Mamang lihat. Ini udah beberapa kali Mamang pakai infusorianya, udah 1 minggu, masih banyak ya. Jadi kita akan panen teman-teman, kita akan panen infusorianya. Nah caranya simpel saja seperti ini. Nah yang pertama kita siapkan air ya teman-teman. Ini air bersih ya, air bersih, air baru ya. Nah, jadi cara pemisahan infusoria ini banyak sekali caranya teman-teman. Ada yang berbagai cara dilakukan sama breeder ikan cupang ya, itu punya caranya masing-masing. Tapi kalau Mamang emang nggak mau ribet ya, begini aja caranya teman-teman. Kita kasih center seperti ini. Nah biar infusorianya kumpul ya, infusorianya kumpul dulu ya. Ini udah ngumpul, baru kita serok pakai serokan ini teman-teman. Ini serokan yang bisa menyerok infusoria artemia ya. Nggak apa-apa pakai serokan kayak gini juga. Ini walaupun mungkin 25-300 mikron ini bisa lolos ya, bisa ya. Tapi kita Mamang biasanya seperti ini. Walaupun ini mungkin kalau buat infusoria ini masih terlalu besar, tapi nggak apa-apa. Ini pasti ada aja yang nggak nyangkut. Biasanya seperti ini. Tiap hari juga seperti ini ya teman-teman ya. Jadi seroknya pakai serok yang ini aja. Nah kita serok aja seperti ini teman-teman, seperti ini. Lalu kita masukkan ke sini. Aduh, ini terlalu gede teman-teman. Jadi kita harus ganti ya. Kita harus ganti serokannya teman-teman. Kita harus ganti serokannya. Nah ini ada juga serokannya satu lagi nih, serokan artemia yang lebih kecil. Nah ini ya, ini serokan artemia ya, sama seperti tadi ya. Mungkin kalau sama ya, ukuran 25-300 mikron itu ukuran infusoria. Mungkin ini bisa lolos ya pakai serokan ini, tapi nggak apa-apa, pasti ini ada aja yang nyangkut. Jadi kita coba serok pakai ini aja. Nah seperti ini. Lalu kita kucek-kucek di sini di air yang bersih teman-teman. Nah gini aja teman-teman. Jadi ini simpel ya. Oh, jadi biarin infusorianya ngumpul dulu, lalu kita pindahin ke air yang bersih. Ini mungkin kalau secara kasat mata ya ini nggak terlalu efektif, tapi ini sebenarnya efektif teman-teman. Ini cara simpel aja. Mungkin kalau buraya kalian jumlahnya lebih banyak dari Mamang ya mungkin pakai cara yang beda lagi. Tapi kalau Mamang kan burayaknya sedikit, ini cuma buat selangan aja makanan, selangan makanan aja. Jadi ya caranya simpel seperti ini aja yang Mamang pakai. Ya gitu teman-teman, beberapa serokan aja ya, nggak apa-apa. Ini banyak infusorianya. Nah gitu teman-teman. Jadi kalian nggak percaya nih, ini bahwa infusorianya bisa udah pindah ke sini nih. Tadi kita serok-serok, pasti udah ada teman-teman, walaupun sedikit nggak apa-apa. Kita buktikan ya teman-teman, kita pakai senter ya, biar airnya diam dulu ya, biar nggak muter dulu. Nanti kita akan buktikan sama senter apakah infusorianya udah ada di sini, udah terangkut ke sini atau enggak ya. Tuh ya.
Nah, ini airnya biarkan tenang dulu ya. Airnya biarkan tenang dulu. Oke teman-teman, ini udah Mamang tunggu ya beberapa saat ya. Airnya udah agak tenang. Coba kita buktikannya teman-teman, buktikan apakah infusorianya udah ada yang kesini. Kita tadi serok atau enggak. Coba kita buktikan dengan senter teman-teman. Tuh ya teman-teman. Ini infusoria semua ya, tuh lihat tuh kan, bener kan? Infusorianya keserok ya. Tuh ya. Tuh kan, walaupun pakai saringannya bukan saringan infusoria, pakai saringan Artemia tapi keserok tuh ya, teman-teman. Jadi banyak tuh, lihat teman-teman tuh ya, ini infusorianya sudah udah keserok ya, teman-teman. Nah, ini kalau udah seperti ini kita bisa langsung saja kasih ke burayak, teman-teman ya. Dan ini juga infusorian juga ini udah seminggu di sini. Jadi ini airnya udah nggak terlalu bau ya. Jadi ini aman buat dikasih ke burayak ikan cupangnya, walaupun nggak pakai air bersih nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kita lebih menjaga aja agar infusorianya steril ya. Nah teman-teman ya, ini bisa langsung kita kita kasihin ke burayak cupang ya. Kita langsung kasihin aja teman-teman. Nah, ini ada burayak cupang neon atau glowfish ya teman-teman. Nah ini ada glowfish ya. Kita langsung aja kasihin ke sini teman-teman. Jadi kita pelan-pelan aja kasih, karena ini masih kecil-kecil burayaknya. Nah seperti itu teman-teman. Gitu ya. Teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman, video dari Mamang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Bisa bermanfaat tadi caranya membuat infusoria ya. Yang bagi yang sudah hafal nggak apa-apa, bagi yang sudah bisa nggak apa-apa. Kita sharing aja di sini. Jadi sekali lagi Mamang di sini itu bukan menggurui ya teman-teman. Jadi kita sharing. Bagi yang sudah hafal, yang sudah tahu caranya, itu bisa berbagilah dengan kita. Dan kalaupun yang masih pemula, yang masih mencari-cari tahu cara bagaimana mengkultur infusoria dan bagaimana cara memanennya, ya bisa kalian pakai cara Mamang ataupun cara siapapun juga bisa kalian pakai teman-teman. Selagi itu bermanfaat buat kalian dan selagi itu bisa memudahkan kalian ya teman-teman. Jadi sekali lagi Mamang terima kasih ya buat kalian yang sudah mendukung channel Mamang ya teman-temannya, yang sudah subscribe channel Mamang dan juga yang sudah share channel Mamang, video-video Mamang ya kepada teman-teman kalian yang belum subscribe. Jadi berkat kalian yang sudah share kepada mereka, jadi mereka juga ikutan subscribe. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-temannya. Mudah-mudahan kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kalian dilimpahkan rezekinya gitu teman-teman. Oke, terima kasih ya. Dan maaf bila ada kesilapan dari Mamang ataupun kekurangan dari Mamang, nggak apa-apa ya, karena Mamang masih dalam tahap pembelajaran. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.